Gak kerasa ya teman-teman, sebentar lagi kita udah mau lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Kika. Siapa nih di sini yang kalau lebaran kue yang satu ini wajib banget disediain di atas meja kita. Kali ini saya mau berbagi resep kue nastar ekonomis tanpa telur. Untuk teman-teman yang mau tahu gimana cara bikinnya, simak videonya hingga akhir. Oke, di sini langkah pertama saya sudah siapkan 200 gram margarin, tambahkan dengan 50 gram gula halus. Saya menggunakan gula pasir yang di blender ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan gula halus boleh banget, tapi untuk lebih ekonomisnya bisa pakai gula pasir di blender kemudian kita saring. Kedua bahan ini cukup saya aduk dengan menggunakan garpu aja. Jika sudah tercampur rata, tambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena dan 1 sendok makan susu bubuk. Lanjut aduk kembali masih dengan menggunakan garpu saja. Jika sudah tercampur rata seperti ini, baru bisa kita tambahkan bahan keringnya. Bahan keringnya ini 250 gram tepung terigu. Sebelumnya sudah saya ayak terlebih dahulu ya teman-teman. Saya masukkan secara bertahap supaya lebih mudah untuk mencampurkannya. Masih dengan menggunakan garpu teman-teman, kita campur hingga semuanya tercampur rata. Saya tuang kedua bagian dari tepung terigu tadi, lanjut diaduk kembali dengan menggunakan garpu. Jadi saya memasukkan tepung terigu ini secara bertahap teman-teman, jadi sekitar 3 kali ya, supaya lebih mudah untuk kita mengaduknya dan adonannya bisa tercampur rata. Ini tepung terigu yang terakhir. Lanjut aduk kembali hingga tercampur rata. Dan untuk yang terakhir ini lumayan berat banget teman-teman mengaduknya, jadi saya putuskan untuk mengaduk dengan menggunakan spatula. Oh iya teman-teman, di awal tadi saya mengaduknya dengan menggunakan garpu ya, margarin dan juga gula halusnya. Kalau teman-teman mau menggunakan mixer juga boleh, tapi sebentar aja teman-teman, nggak perlu hingga mengembang, karena kalau terlalu lama diaduk atau di mixer nanti adonannya bisa melebar ketika kita oven. Dan ini tekstur adonannya setelah kita aduk hingga tercampur rata. Oke, setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya. Di sini adonannya akan saya timbang per satu adonan berat sekitar 8 gram atau 7 gram. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, gimana nih kak kalau misalkan saya di rumah nggak punya timbangan? Nggak perlu khawatir, teman-teman bisa mengira-ngira aja sekira-kira beratnya seberapa atau bisa ditakar dengan sendok takar. Oke, setelah kita selesai menimbang semua adonan nastar, saatnya kita memberi isian selai nanas. Ambil 1 adonan, pipihkan. Ambil 1 bulatan selai nanas, taruh di bagian tengah-tengah adonan seperti ini. Kemudian kita tutup dengan adonan, lalu kita bulatkan seperti ini. Kalau sudah halus permukaannya, bisa kita simpan dalam loyang. Akan saya tunjukkan 1 kali lagi bagaimana cara mengisi selai nanas ke dalam adonan kue nastar. Ambil 1 adonan, pipihkan. Ambil 1 bulatan selai nanas, taruh di tengah seperti ini. Kemudian selainya kita tutup dengan adonan kue nastar. Seperti ini, kemudian kita bulatkan, dan jika sudah halus permukaan adonannya bisa kita simpan ke dalam loyang. Oke, lakukan semuanya hingga selesai. Dan alhamdulillah ini semua adonannya sudah selesai kita bulatkan. Saatnya kita masuk ke tahap berikutnya. Teman-teman pastikan sudah memanaskan oven ya, kira-kira sekitar 10 atau 15 menit. Kalau saya di sini mengovennya dengan menggunakan oven tangkring karena memang saya punyanya ini teman-teman.
Jadi dimanfaatkan aja sebisa mungkin apa yang kita punya ya. Untuk memanggangnya ini jangan lupa lubang ovennya kita buka, kita taruh di rak paling bawah dan juga rak tengah. Panggang sekitar 15 menit dengan menggunakan api kecil, tapi jangan terlalu kecil banget ya. Dan sesuaikan juga dengan nyala kompor teman-teman masing-masing di rumah, dan juga sesuaikan dengan oven masing-masing. Oke, ini sudah 15 menit, bisa kita angkat dan kita tunggu dingin untuk memberi olesan di bagian atas kue nastarnya. Oke, sembari menunggu kue nastarnya dingin, bisa kita siapkan bahan olesnya. Saya sudah siapkan 2 butir kuning telur. Tambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng dan sedikit pewarna kuning telur. Oke, semua bahan ini kita aduk hingga tercampur rata. Konsistensi adonannya seperti ini. Jika seperti ini bisa kita gunakan untuk bahan oles. Alhamdulillah, ini kue nastarnya sudah dingin, baru bisa kita beri bahan oles di atasnya. Pastikan benar-benar sudah dingin ya teman-teman. Untuk kue nastar ini nantinya akan saya oles 2 kali, tetapi menunggu olesan yang pertama itu harus benar-benar kering. Tips untuk teman-teman di rumah supaya memudahkan mengoles kue nastarnya, pilih kuas yang permukaannya halus teman-teman dan ringan ya. Ini kue nastar yang terakhir di olesan yang pertama. Kita tunggu dia kering terlebih dahulu. Tanda dari kue nastar yang sudah kering di olesan pertama, jika kita pegang seperti ini dia kering teman-teman. Baru setelah itu bisa kita oles bahan olesan untuk yang kedua kalinya. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Kika, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini supaya berkembang lebih baik lagi dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Oke, saatnya kita panggang untuk yang kedua kali. Untuk pemanggangan yang kedua kali ini kita taruh di rak tengah dan juga rak atas. Kenapa sih kok harus ditaruh di rak tengah dan juga rak atas? Kenapa nggak yang di bawah aja? Karena kalau di bawah itu suhunya terlalu panas teman-teman. Jadi dikhawatirkan nanti hasil olesannya tidak bagus, atau biasanya kita sering menjumpai olesannya itu pecah-pecah ya. Karena ini penyebabnya teman-teman. Oke, ini sudah kita panggang sekitar 5 menit, maksimal 15 menit, jangan sampai lebih ya. Tentunya cara memanggangnya juga dengan menggunakan api kecil. Jangan terlalu besar, sesuaikan dengan kompor masing-masing dan oven masing-masing. Bisa kita angkat, baru setelah itu kita diamkan hingga kue nastarnya benar-benar dingin. Setelah itu bisa kita kemas ke dalam toples seperti ini. Kali ini saya mengemasnya dengan menggunakan toples tabung ukuran 750 ml. Pastikan ini benar-benar sudah dingin ya teman-teman, supaya nanti kue nastarnya itu benar-benar awet dan tahan lama, tidak mudah berjamur ketika sudah kita kemas ke dalam toples seperti ini. Dan untuk bagian bawahnya tadi bisa kita beri silika gel supaya kue nastarnya ini lebih tahan lama dan tidak mudah berjamur meskipun sudah berbulan-bulan. Setelah itu bisa kita beri identitas usaha kita dengan diberi stiker seperti ini supaya menambah nilai jual. Nah, gimana nih teman-teman? Mudah banget ya cara membuat kue nastar ekonomis tanpa telur sama sekali, tanpa menggunakan butter, hanya menggunakan full margarin, tapi rasanya tetap asik dan rasanya juga istimewa banget. Untuk tampilannya seperti ini teman-teman.
teman-teman, bagian atasnya glowing banget, bagian bawahnya juga tidak gosong, dan hasilnya juga lumer sekali. Tuh seperti ini bagian dalamnya. Oke teman-teman, gimana nih? Pasti tertarik dong untuk membuat resep nastar ini di rumah. Terima kasih, semoga video ini menginspirasi untuk teman-teman di rumah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.